Jadi pertanyaan yang sangat menarik ya dari saudara Meme. Kalau kemahakuasaan Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau dicoba, saya rasa nggak ada manusia yang mampu itu kecuali pekerjaan iblis gitu ya. Karena kalau ada orang yang sibuk ingin menguji Tuhan, ya itu orang kufur. Kenapa? Karena ketika Tuhan pencipta langit dan bumi itu ingin dicobai, makhluk ini bisa apa untuk mencobai Tuhan? Yang dicobai itu adalah makhluk, bukan Tuhan yang dicobai. Kalau pertanyaannya bagaimana mengetahui sisi kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu baru bisa. Tapi itu hanya bisa dicapai oleh orang yang menggunakan hati. Kemudian memerintahkan umat manusia untuk menyembah, bukan untuk menguji Tuhan. Penyembahan manusia terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah hal yang wajib. Ya ayuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum agar kamu bertakwa. Jadi logikanya kemudian adalah ketika ada manusia membuat satu karya, maka manusia itu yang menguji karyanya sampai sejauh mana karya ini kemudian bisa bertahan, sejauh mana keelokan, kebagusan, kesuksesan produk yang dibuat oleh manusia ini. Bukan sebaliknya. Misalnya ada manusia membuat meja. Manusia inilah yang menguji meja ini sampai mana ketahanannya, sampai mana fungsinya dan seterusnya. Bukan meja yang menguji tuannya. Itu logikanya gitu ya. Jadi tidaklah mungkin meja menguji bagaimana orang yang membuatnya ini pintar atau ahli atau tidak. Jadi di Islam itu hanya diperintahkan kemudian beribadah, dan untuk mengetahui keberadaan kemahakuasaan Allah itu simpel. Cukup melihat tangan jari-jari kita itu kita udah tahu Tuhan itu maha kuasa. Misalnya, apakah kita yang mampu kemudian membuat jari-jari ini? Siapa kira-kira yang bisa membuat ini? Setiap saat kuku ini bisa memanjang dan seterusnya. Jari-jari tidak memanjang, tapi ini kuku yang memanjang. Logika mana yang bisa menerima bahwasanya ada makhluk yang bisa mampu membuat hal itu terjadi? Pasti yang mampu membuat hal itu terjadi adalah Dia yang menciptakannya dengan sempurna. Siapa itu? Itulah yang kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kemahasuciannya kemudian tidak memiliki kelemahan, kemahatinggiannya kemudian tidak memiliki kerendahan. Dalam arti kata tidak ada sesuatu yang bisa diukur dengan Dia, di mana ukuran ini bisa membuat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rendah. Saya kira demikian. Oke, buat teman-teman muslim yang lain tolong di-mute dulu ya, biarkan saya dengan Bang Juma ya. Jadi begini, biar saya moderatorkan nih Bang Meme. Silakan lanjut ditanggapin. Ya, saya ingin menanggapi dan sekalian lanjut pertanyaan saya. Jadi begini, paparan Bang Juma ini sangat bagus, tetapi kita akan lihat ke depannya apakah masih sangat bagus atau tidak ya. Saya ingin bertanya simpel saja, tidak panjang lebar tetapi simpel. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, kira-kira manusia bisa atau tidak menciptakan Tuhan? Silakan. Iya, Tuhan itu tidak bisa diciptakan. Karena seperti tadi, meja tidak bisa membuat tukang kayu. Tukang kayu yang bisa membuat meja. Jadi kalau ada orang yang mampu membuat Tuhannya, itu pasti Tuhan yang dibuat itu adalah Tuhan pagan. Contoh misalnya, mohon maaf ini ya, mohon maaf sekali lagi. Dalam Roma 14 nomor 9 misalnya, Yesus yang kalian salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nah itu berarti Yesus itu adalah manusia yang mati kemudian bangkit untuk dijadikan sebagai Tuhan. Nah itu, tapi kalau dalam Islam itu nggak bisa. Mana ada kemudian Tuhan dibuat, nggak ada. Tuhan itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Itu yang perlu diketahui. Nah, manusia hanya mampu kemudian mengetahui kemahakuasaan Tuhan itu dengan ukuran akal manusia. Gitu Bang Meme.
Kalau di Islam tidak ada kemudian Tuhan itu bisa diciptakan atau dibuat. Tidak sama di agama saudara saya ini ya, Tuhan diciptakan, Tuhan dibuat, itu ada. Silakan. Oke, kalau sudah katakan sudah Bang ya. Sudah atau belum? Ya. Udah. Ya. Oke. Baik, ketika Ya. saya bertanya kepada Bang Juma, kira-kira bisa atau tidak manusia menciptakan Tuhan? Beliau bisa. mengatakan manusia tidak akan. Jangan dipotong, Ya. Bang. Beliau mengatakan bahwasan manusia tidak akan bisa menciptakan Tuhan. Saya akan mengkonter, tetapi bukan saat ini, tetapi nanti kita akan next ya. Tetapi time-nya next. Iya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan. Ini netizen yang di bawah tolong simak baik-baik ya. Pertanyaan saya tadi ya. Jangan sampai kalian itu salah fokus. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bisa tidak seseorang masuk ke dalam gua, lalu berimajinasi, menciptakan sebuah narasi, lalu mendokumentasikan sebuah narasi tersebut? Silakan. Bisa, sangat bisa. Sama seperti misalnya goa ini kan satu tempat yang gelap, ya kan? Goa tempat yang gelap identik dengan sesuatu yang tertutup gitu ya kan. Nah, begitu keluar dari tempat itu orang bisa kemudian menarasikan Tuhan, bisa. Contoh Paulus, ketika dia masuk ke dalam bilik, keluar dari bilik itu menciptakan sebuah surat Filipi, Efesus, kemudian Galatia. Itu adalah surat-surat yang dibuat di dalam ruang yang gelap pada saat dia di penjara gitu. Itu bisa jadi orang yang bertapa kemudian keluar dari sana menciptakan sebuah karya apa yang diilustrasikan di dalam pertapaannya ya, sama seperti Paulus kan, bagaimana dia menciptakan surat Roma, Galatia, kemudian apalagi Efesus, kemudian apalagi Tesalonika, apa Ibrani, abang. ya kayak gitu-gitulah. Silakan pertanyaan lagi. Ini sangat bagus ya, dengan kejujuran Bang Juma ini saya suka. Inilah saya suka dari dulu. Iya. Ketika berdialog dengan Bang Juma itu kejujuran dia itu yang saya suka. Saya sangat apresiasi ya bahwasan Bang Juma mengatakan bisa itu akan terjadi ketika Iya. seorang masuk ke dalam gua, lalu berimajinasi menciptakan sebuah narasi, lalu mendokumentasikan menjadi sebuah kitab, itu bisa terjadi. Tetapi yang Iya. menjadi kesalahan Bang Juma di sini, ketika saya bertanya kepada Bang Juma, bisa atau tidak manusia menciptakan Tuhan, lalu Bang Juma menjawab tidak bisa. Berarti Anda harus mengakui bahwasan ketika seseorang masuk ke dalam gua, lalu dia berimajinasi, lalu menciptakan sebuah narasi, itu juga tidak bisa seharusnya. Oh, Jadi begini yang harus saya beda. luruskan kepada Bang Juma ya. Begini Ya. Bang Juma, yang harus saya Ya. luruskan kepada Bang Juma. Begini. Seseorang masuk ke dalam gua lalu berimajinasi menciptakan sebuah narasi. Narasi itu Ya. adalah sebuah cerita. Cerita ini berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang Tuhan. Manusia bisa menciptakan Tuhan. Bisa. Manusia itu menciptakan Tuhan dengan sebuah nama. Lalu nama ini disembah, didewa-dewakan, diagungkan bahwasan nama ini adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tetapi pada kenyataan, nama yang disembah-sembah ini adalah sebuah imajinasi lalu dinarasikan menjadi sebuah kitab. Ini Anda harus pahami dulu. Kenapa saya tuntut Anda bahwasan bisa atau tidak manusia itu menciptakan Tuhan? Anda menjawab bahwa tidak bisa. Saya mengatakan bisa. Saya bisa menciptakan Tuhan sekarang. Saya akan menciptakan nama Tuhan saya Ariel Peter Pan. Dia pencipta alam semesta, dia maha kuasa. Tetapi dengan klaim-klaim saya, dengan pengakuan-pengakuan saya bahwa Tuhan saya itu adalah Ariel Peter Pan, dia maha kuasa. Kemahakuasaan Tuhan yang saya klaim ini harus diuji dengan secara nyata. Kalau berbicara kosong, tidak diuji secara nyata, saya mengatakan itu tidak. Kami orang Kristen tidak mengiman seperti itu. Kenapa saya katakan bahwasan kami orang Kristen tidak mengiman seperti itu? Kami orang Kristen hanya mau mengimani Tuhan yang benar-benar nyata, benar-benar mempunyai ekstensi. Jadi manusia itu bisa saja menciptakan Tuhan. Itu Anda harus pahami dulu. Manusia bisa menciptakan Tuhan. Manusia bisa menciptakan narasi tentang Tuhan. Manusia bisa menciptakan tentang Tuhan. Anda harus pahami itu dulu. Oke. Nah, kenapa saya kembali kepada sini? Karena topik kita itu adalah menyembah kepada Iya. Tuhan yang benar menurut Bang Juma. Nah, Iya. sekarang Iya. saya ingin bertanya sekali lagi, Iya.
bagaimana cara menguji kemahakuasaan Tuhan? Bang Juma, silakan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan saja itu bukan makhluk. Kalau makhluk itu bisa diuji, seperti Yesus diuji sama iblis. Matius 4 nomor 6 dan seterusnya. Itu kenapa bisa diuji Yesus itu? Karena dia makhluk. Allah tidak bisa diuji. Ya, Allah itu tidak bisa diuji. Itu jangankan di dalam Al-Quran, di kitab Anda saja itu ada dijelaskan bahwa Allah itu tidak bisa diuji. Allah tidak bisa dicobai. Boleh Anda lihat dalam Yakobus 1 nomor 13 apa nomor 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi Tuhan itu nggak bisa dicobai, yang dicobai itu makhluk, gitu. Seperti Yesus itu dicobai Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kira-kira manusia bisa mencobai Allah Subhanahu Wa Taala sementara dia bukan makhluk? Kita ini siapa? Kita ini laksana meja ingin menguji tukang kayu, itu logikanya di mana? Esensi pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Terus kita yang melawan ngantuk saja tidak mampu, tiba-tiba mau menguji Allah. Itu adalah hal yang lucu. Kemudian saudara saya, ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan itu bisa diciptakan, Anda keliru. Kalau narasi yang Anda ingin bangun ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian masuk ke dalam gua Hira, ingat itu cuma sekali terjadi. Lalu bagaimana dengan Daniel yang masuk kemudian di dalam gua-gua gelap? Bagaimana dengan Elia ketika dia kemudian Daniel ketika masuk ke dalam gua singa? Itu semua mereka dapatkan dalam gua. Jadi tidak bisa kemudian Anda mengatakan orang yang masuk ke dalam goa terus keluar lalu kemudian menciptakan sebuah Tuhan, itu nanti kenanya kepada Anda. Kenapa saya katakan kenanya kepada Anda? Contoh, Yesus ketika dia dikubur, dia belum Tuhan. Begitu dia masuk ke dalam goa, keluar dari goa dia jadi Tuhan. Nah, pemberitaannya siapa yang mendapatkan itu? Contoh misalnya dalam Markus, kemudian Yohanes 11, Markus 16. Yesus seketika keluar dari goa gelap ini, pemakaman yang dibuat oleh Yusuf Arimatea kepada meja redaksi milik Paulus, dia jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi Tuhan-Tuhan seperti itu bisa diciptakan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bisa diciptakan. Kenapa? Sama layaknya seperti Musa. Musa apa pernah mengabarkan tentang Tuhan kepada Fir'aun, kepada orang Mesir, kepada Bani Israel sebelum Tuhan datang menyatakan diri kepadanya? Tidak pernah. Nah, apakah kemudian ketika Musa menuliskan sebuah kitab menceritakan tentang Tuhan, lantas kemudian bisa dikatakan, oh Musa menciptakan Tuhan? Gak bisa. Karena itu adalah pernyataan wahyu ilham yang datang dari pencipta langit dan bumi kepada para utusannya. Begitu juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sampai hari ini tidak ada kekuatan yang mampu meruntuhkan wahyu Al-Quranul Karim. Ya ada. Hebatnya Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, pernyataan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Segala ilmu pengetahuan yang ada hari ini itu hampir semuanya ditemukan oleh non-muslim. Tetapi ajaibnya, apa yang mereka temukan itu semuanya sudah terurai dalam Al-Quranul Karim. Untuk apa Allah memberikan pengetahuan kepada non-muslim tentang sains, teknologi, kedokteran? Untuk apa? Kenapa tidak diberikan kepada umat Islam? Dalam hal umat Islam yang harus menemukan semuanya. Kenapa? Untuk menjauhkan fitnah terhadap Al-Quran, untuk menjauhkan fitnah terhadap para ilmuwan, bahwa ternyata ilmuwan, apa yang dihasilkan oleh ilmuwan itu sudah diatur karena di dalam Al-Qurannya ada. Tapi tidak. Yang menemukan tentang adanya dua air di dalam satu laut yang sama itu tidak bisa menyatukan adalah non-muslim. Yang menemukan adanya 7 lapisan ozon itu adalah non-muslim.
Yang menemukan ini itu non-muslim, tapi alhamdulillah sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ini bukan menciptakan Tuhan, Bung. Berbeda dengan Anda. Ya, sorry. Berbeda dengan agama Anda. Jelas itu membuat Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Perkataanku bukan dari diriku sendiri. Pekerjaanku bukan dari diriku sendiri. Tapi dipaksa, kudu wajib jadi Tuhan. Jangan samakan dengan kita di Islam. Gitu, saudara. Silakan. Yang pertanyaan yang lebih sulit kalau ada. Iya, beliau ini memaparkan sangat bagus ya, tetapi saya belum menjelaskan tentang siapa Yesus. Tetapi ini berkaitan tentang kemahakuasaan Tuhan yang diklaim oleh Bang Juma bahwasan Tuhan dia itu maha kuasa, lalu Tuhan dia itu tidak boleh diuji. Tuhan yang tidak boleh diuji adalah Tuhan ciptaan manusia. Paham ya? Saya ulang sekali lagi, netizen di bawah, pasang kuping kalian baik-baik, paparan saya ini, dengar. Tuhan yang tidak bisa diuji adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Saya memberikan salah satu analogi ya. Saya masuk ke dalam gua Hira, saya berimajinasi tentang Tuhan, lalu saya menciptakan Tuhan. Saya mengatakan Tuhan saya namanya Ariel Peter Pan. Saya mengklaim bahwasan Ariel Peter Pan, Tuhan saya ini adalah maha kuasa, lalu saya keluar, saya wartakan kepada semua orang. Lalu orang akan menantang saya. Jika memang benar-benar Tuhan kamu, Ariel Peter Pan ini adalah maha kuasa, buktikan kemahakuasaan dia kepada kami. Saya tidak akan bisa membuktikan kemahakuasaan Tuhan saya, karena saya menciptakan Tuhan. Jadi Tuhan kalau tidak bisa diuji, berarti Tuhan ciptaan manusia. Itu harus pahami dulu. Lihat kalian di bawah, pasang kuping kalian ya. Tuhan yang tidak bisa diuji adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia, tetapi berbeda dengan Tuhan yang kami imani. Tuhan yang kami imani menantang manusia untuk menguji dia. Apa kata Tuhan kepada di dalam kitabnya Raja-Raja? Apa kata Tuhan? Ujilah saya. Kenapa Tuhan menantang manusia untuk menguji dia? Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan berbicara khusus kepada nabi-nabinya. Satu orang pun tidak pernah menjadi saksi ketika Tuhan berbicara dengan nabi. Nah, ketika Tuhan berbicara dengan Nabi, lalu Nabi menyampaikan kepada orang-orang yang berakal pada zaman itu adalah orang Israel. Lalu Musa menyampaikan kepada orang Israel bahwa saya tadi berbicara dengan Tuhan. Apakah ketika Musa berbicara bahwasan saya tadi bertemu dengan Tuhan, apakah orang Israel yang mempunyai akal ini percaya begitu saja? Tidak. Orang yang punya akal, orang yang membutuhkan pembuktian. Jadi orang yang punya akal tidak akan mempercayai omong kosong daripada seseorang. Tidak. Tetapi Musa ketika dia turun dari gunung Horeb ataupun gunung Sinai, lalu dia mengatakan kepada orang Israel bahwasan saya tadi berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan mengatakan ujilah saya. Ujilah saya di sini dalam konteks apa? Ujilah dalam konteks kemahakuasaan saja. Maka ketika dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ketika dalam perjalanan di padang gurun mereka lapar, maka mereka menguji Tuhan di depan Musa. Apa kata mereka kepada Musa? Tunjukkan Tuhanmu jika memang Tuhan maha kuasa. Dalam waktu yang tiba-tiba Tuhan menjatuhkan roti dari langit yang disaksikan oleh orang jutaan orang Yahudi. Mereka menyaksikan secara langsung. Tuhan kami itu menantang untuk menguji kemahakuasaan dia. Karena Tuhan kami itu tidak diciptakan oleh manusia. Yang menciptakan manusia adalah Tuhan kami. Jadi Tuhan tidak bisa diuji adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Berbeda. Anda harus pahami dulu. Tuhan yang tidak bisa diuji oleh manusia adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Seperti saya katakan tadi, saya menciptakan Tuhan saya, Ariel Peter Pan, lalu saya mengklaim dia maha kuasa. Tetapi pada kenyataan, kita tidak akan bisa menguji kemahakuasaan Ariel Peter Pan karena dia bukan Tuhan. Karena dia adalah ciptaan saya. Paham itu baik-baik. Yang tidak bisa diuji adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang menciptakan manusia, dia harus bisa diuji. Kenapa dia harus diuji? Karena dia adalah goib. Dia tidak bisa dijangkau oleh manusia. Manusia tidak akan mungkin percaya kepada dia begitu saja. Kita punya akal, bro. Kita punya akal, mau saja percaya begitu. Enggak. Kami orang Kristen adalah orang yang punya akal. Jadi ketika Musa turun dari gunung Sinai atau gunung Horeb memberitakan tentang Tuhan, kami tidak percaya begitu saja. Kami menguji dia. Maka Tuhan menantang, ujilah saya. Maka ketika dalam perjalanan bangsa Israel menguji, dan di situ benar-benar nyata. Berarti itu bukan Tuhan ciptaan manusia. Tuhan harus pahami dulu. Tuhan kami itu menantang manusia untuk menguji kemahakuasaan dia. Teruji. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan paparan saya dan saya ingin melanjutkan pertanyaan saya. Ketika Anda mengklaim bahwasan Tuhan Anda adalah maha kuasa, bukti-bukti apa saja yang Tuhan Anda buktikan kepada kalian bahwasan Tuhan Anda maha kuasa? Silakan. Iya.
Jadi gini, ya kalau saya menjelaskan Al-Quran terlalu jauh, saya rasa Anda tidak akan bisa memahami gitu ya. Cukup saya memahamkan Anda dengan kitab Anda sendiri supaya Anda paham. Di dalam kitab saudara diterangkan, di dalam kitab Yakobus 1:13 ya. Yakobus 1:13 di situ jelas ada perintah dan ada pernyataan. Apeirastos. Apeirastos itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesianya tidak bisa dicobai. Siapa yang tidak bisa dicobai di sini? Allah. Siapa Allah? Theos. Itu perkataan Al-Quran, perkataan kitab saudara. Jadi kalau Anda mengada-ngada hanya karena Anda mampu bercakap-cakap, itu membantah kitab saudara sendiri. Theos yang adalah otoritas tertinggi di atas muka bumi ini, yang diimani oleh orang-orang terdahulu yang disebut dengan Tuhan atau Dewa, itu disebut Allah di dalam kitab saudara, itu tidak bisa dicobai. Lantas yang mana yang harus saya percaya gitu? Nah, itu yang pertama. Kalau di Islam, kalau Anda ingin mencobai pribadi daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mungkin bisa. Nah, untuk menguji keberadaannya, untuk menguji apa yang diucapkannya, apa yang difirmankan, silakan Anda menguji Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menantang. Jika benar Al-Quran itu bukan dari kami, silakan Anda buat semisal itu, semisal Al-Quran. Allah turunkan kemudian tantangannya setelah tidak ada yang mampu untuk menjawab tantangan itu. 10 surah. Setelah tidak ada lagi yang melawan tantangannya, dia perintahkan lagi, turunkan lagi 1 surah saja yang semisal Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Kalau wahyunya saja tidak ada yang mampu mengalahkan, bagaimana dengan esensinya? Pencipta langit dan bumi ini mau dicobai dengan cara apa mau dicobai? Sementara dalam kitab saudara sendiri diterangkan bahwasanya Tuhan yang benar itu adalah kekal. Sementara yang kekal itu adalah esensi yang tak terlihat. 2 Korintus 4 nomor 18. Bahwa yang kekal itu yang tak terlihat. Yang tak terlihat itulah yang kekal. Nah, sementara Tuhan Anda katakan bisa dicobai. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Tuhan kami yang disebutkan di dalam surah Raja-Raja, Anda keliru. Itu bukan Tuhan Anda itu. Itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Tuhan Anda itu yang lahir di kandang domba. Itu Tuhan Anda, Yesus. Kalau Tuhannya orang Yahudi, siapa yang bisa menunjukkan wujudnya? Tidak ada. Dia datang dalam tiang api. Oh tidak, itu bukan Tuhan. Itu pernyataan Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian melihat api. Itu bukan Tuhan yang dia lihat, tapi Allah kemudian menyatakan dirinya bahwa dia ada melalui perantaraan tersebut. Sama seperti saya menyatakan diriku ada melalui HP yang ada di tangan Anda. Anda mendengarkan suara saya, tapi HP itu bukan saya. Suara yang Anda dengarkan itu bukan saya, tapi gelombang yang diantar oleh Medan itu bersumber dari Suma yang ada di Makassar. Pahami teori itu supaya Anda paham. Jadi Tuhan itu nggak bisa kemudian Anda cobai. Kayak mana Anda bisa mencobai Tuhan? Nggak bisa. Kecuali di ajaran pagan. Karena Tuhannya makhluk. Bisa dicobai. Yesus dicobai. Coba. Dikerjain sama muridnya. Dikerjain sama orang Yahudi kemudian. Bisa. Kenapa? Karena dia Tuhan-Tuhanan. Pencipta langit dan bumi. Siapa yang mampu mencobainya? Nggak ada. Nggak ada yang bisa mencobai. Melihatnya aja nggak bisa. Alam semesta ini aja lulu lantah ketika kemudian dia menghardik. Kayak mana kita mau mencobai? Itu cerita dongeng itu, Bang. Silakan. Boleh nambahin dikit, Abang tuh? Iya, silakan. Biasa Silakan. ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bang Juma ya. Jadi netizen di bawah, kalian itu harus berikan tepuk tangan kepada Bang Juma. Karena saya bertanya, bagaimana cara Bang Juma menunjukkan kemahakuasaan Tuhan Bang Juma? Tetapi jawaban dia seperti itu, silakan kalian yang menyimak ya. Saya lanjutkan pertanyaan saya ya. Oh, saya masih fokus ke pertanyaan yang pertama. Kalau kekuasaan
Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekarang saya tanya. Ini satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan aja. Ya, Siapa kira-kira yang menciptakan suara Anda itu? Emaknya, bapaknya, atau presiden kita? Ya, oke. Udah, siapa yang menciptakan itu? Sportif kan, yang saya dulu jangan dipotong, Bang. Iya. Silakan. Jadi begini, Bang Juma. Kenapa saya tuntut Bang Juma itu untuk menjelaskan bagaimana cara membuktikan kemahakuasaan Tuhannya Bang Juma? Karena di dalam Kristen, Tuhannya orang Kristen itu, cara membuktikan kemahakuasaan Tuhan itu gampang sekali. Contoh seperti saya jelaskan ya. Ini dengar baik-baik dan pasang kuping kalian baik-baik. Cara menjelaskan kemahakuasaan Tuhan di dalam Kristen itu pertama, ketika Tuhan kami datang kepada Musa dalam berupa awan ataupun api. Nah, disitulah kita membuktikan bahwasan Tuhan itu maha kuasa, bisa menjadi api, bisa menjadi awan. Kenapa saya harus tuntut? Ya memang harus dituntut. Ketika Al-Quran ataupun kitabnya Bang Juma mengklaim bahwasan Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa. Kalau kemahakuasaan itu hanya terkonfirmasi di dalam kitab tetapi tidak bisa dibukti dan tidak bisa diuji, maka saya katakan itu berbicara kosong tanpa bukti, tong kosong nyaring bunyi. Paham itu dengan baik-baik ya. Tetapi Tuhan di dalam Kristen, ketika dia mengklaim di dalam Alkitab bahwasan dia adalah maha kuasa, dia barengi dengan perbuatannya, disaksikan oleh jutaan orang. Supaya apa? Supaya orang-orang yang punya akal yang diciptakan oleh Tuhan ini, mereka percaya. Hanya orang yang tidak punya akal yang percaya kepada Tuhan yang tidak punya eksistensi. Anda harus paham itu dulu. Netizen yang di bawah, kalian nyimak baik-baik ya. Hanya orang yang tidak punya akal yang mengimani Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang tidak punya eksistensi. Tetapi bagi kami orang Kristen, kami tolak. Kami hanya mau mengimani Tuhan yang mempunyai eksistensi. Kami hanya mau mengimani Tuhan yang bisa menunjukkan klaim-klaimnya bahwasan dia adalah maha kuasa, lalu dia barengi dengan perbuatan. Karena kami punya akal. Kami punya akal. Itu harus pahami baik-baik ya, kami punya akal. Jadi kami tolak Tuhan yang tidak punya eksistensi, Tuhan hanya modal klaim, Tuhan hanya modal nekat, modal klaim. Nah, itu kami tolak. Tetapi bagi kami orang Kristen, no. Kami hanya mau mengimani Tuhan, Tuhan yang mengklaim dia maha kuasa, lalu dia barengi dengan perbuatan, lalu disaksikan oleh banyak orang. Itulah Tuhan yang kami imani. Ketika di zaman Yesus Tuhan bisa menjadi manusia, disitulah dia tunjukkan keabsolutan dia. Disitulah dia tunjukkan kemahakuasaan dia ketika dia klaim di dalam Alkitab bahwa dia adalah maha kuasa. Nah, inilah butuh pembuktian yang real. Jadi kalau Tuhan yang tidak bisa diuji, Tuhan yang tidak menunjukkan eksistensi, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan kemahakuasaan kepada orang, berarti Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Karena Tuhan yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa membuktikan apa-apa kepada manusia. Tetapi Tuhan yang menciptakan manusia, maka dia akan bisa membuktikan eksistensinya kepada manusia, supaya manusia yang punya akal akan mempercaya kepada dia bahwasan dia adalah maha kuasa. Tetapi kalau Tuhan yang diciptakan oleh manusia, dia tidak akan bisa menunjukkan kemahakuasaan kepada manusia secara langsung. Paham itu? Nah, sekarang kalau Bang Juma mau bertanya, bertanyalah sepuas-puasnya, sesuka hati, silakan. Kalau saya bertanya terlalu sesuka hati, itu bahaya nanti ya. Karena saya tahu kapasitas saudara saya ini. Jadi gini, kalau Anda percaya kepada Tuhan karena dia eksis, karena dia pernah menjadi manusia, kalau saya minta sekarang Tuhan Anda datang, gimana? Biar saya ajak ngopi sekalian. Saya belikan rokok deh. Oke. Bisa nggak? Saya langsung jawab atau silakan. Ini Enggak. Anda kan mengatakan bahwa Tuhan itu eksis harus jadi manusia. Kalau saya ajak ke Makassar lah, saya ngajak kopi, saya traktir makan coto Makassar, mau enggak Tuhan Anda? Supaya saya percaya bahwa Tuhan Anda betul eksis. Kan nanti eksis dikatakan ketika dia pernah menjadi manusia. Ingat, apa yang Anda imani hari ini itu tidak diimani oleh orang Yahudi. Oke, itu adalah ajaran murni dari Romawi Yunani yang Anda tuhankan itu. Kalau dikatakan Tuhan itu maha kuasa, kalau dia datang menjadi manusia, dia tidak perlu mengambil selaput darah Maria. Seketika dia turun dari langit, ya, dengan jubahnya,
Lantas dengan dalam keadaan dewasa teriak-teriak dia di langit, "Akulah Tuhan," supaya dianggap eksis. Umat Islam itu tidak begitu. Memahami Tuhan itu tidak begitu. Saya kasih perumpamaan jari-jari Anda tadi itu siapa yang bikin? Mak bapak Anda yang bikin gitu. Suara Anda itu bisa turun, bisa kencang suara Anda itu siapa yang bikin? Nenek, kakek, opung yang bikin. Itu adalah esensi yang tak terlihat yang membuat itu. Itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami tidak eksis, itu karena yang Anda anggap eksis itu adalah yang pernah dilahirkan manusia. Sekarang bisa nggak Tuhan Anda datang tuh ke Makassar tuh, biar saya bayarkan ojek dari bandara ke rumah? Bisa nggak? Kalau itu yang Anda anggap eksis, eksisnya langit dan bumi itu dengan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena penciptanya aja tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa ada kalau penciptaannya tidak ada? Sedangkan dia sendiri nggak ada. Bagaimana mungkin ciptaannya ada? Karena alam semesta ini nyata, Bung. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi itu nyata ada. Meski mata kita, pendengaran kita, perasaan kita tidak bisa merabanya dengan panca indera. Tapi karena adanya alam ini, bagi orang yang berakal, itu bukti adanya penciptanya. Siapa penciptanya? Itulah yang kami sebut Subhanahu wa Ta'ala. Esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah sekarang kebalikan, Tuhan Anda itu yang diciptakan. Coba, ini apa namanya ini? Oh, Tuhan kami itu eksis. Apa buktinya? Dia pernah datang memberikan satu roti untuk kasih makan 5.000 orang. Tapi anehnya 5.000 orang dikasih makan roti, cuman 11 yang beriman. Kan lucu gitu ya. Nah sekarang kalau Tuhan Anda bisa seperti analogi Anda, saya minta tolong telepon Tuhan Anda, sampaikan kepada dia, Bang Suma mau traktir dia ngopi, juga makan coto Makassar, supaya kita percaya, oh Tuhan itu eksis dengan cara gitu. Kalau Islam enggak, Tuhan itu eksis dengan terjadinya siang dan malam, adanya pergantian siang dan malam, turunnya hujan, tergantinya musim kemarau dan seterusnya. Ya, tumbuh-tumbuhan begitu ditebang tumbuh kembali, padi begitu dipanen tumbuh kembali, buah kelapa begitu dipanen ada lagi buahnya, ikan di laut begitu dipanen ada lagi bibit ikan baru. Itu eksistensi Tuhan kami. Karena kalau bukan Tuhan kami yang mengadakan itu, lalu siapa? Yesus? Nggak mungkin, nggak mungkin. Yesus nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Yesus melawan ngantuknya aja nggak bisa. Yesus melawan laparnya aja nggak mampu dia. Ketakutan yang nggak mampu dia lawan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mau kayak gitu? Nggak mungkin. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak bisa dipikirkan objek wujudnya. Tuhan yang tidak bisa kemudian dinarasikan kekuatannya. Kenapa? Dia maha kuat, dia maha dahsyat, dia maha besar, dia maha sempurna. Oke, sekali lagi Bang, supaya saya percaya Tuhan Anda itu, tolong telepon sekarang. Bang Suma ingin berbincang-bincang dengan dia. Saya ingin cerita tentang bisnis. Mana tahu dia bisa memberikan solusi. Silakan. Oke, terima kasih. Paparan Bang Juma ini sangat bagus ya. Jadi netizen harus memberikan apresiasi dalam berupa tepuk tangan. Silakan, saya kasih waktu 10 detik untuk tepuk tangan kepada Bang Juma. Termaksud saya sendiri ya. Bentar. Saya lanjutkan ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jikalau memang Tuhanmu itu maha kuasa, bisa berubah menjadi manusia, maka sekarang tunjukkanlah kepada kami. Ini sebenarnya satu pengujian yang sangat keliru. Kenapa saya katakan sangat keliru? Zaman sekarang bukanlah zaman para nabi. Zaman sekarang bukanlah zaman pembuktian keberadaan Tuhan. Zaman pembuktian keberadaan Tuhan adalah zamannya para nabi. Karena pada zaman nabi itu belum ada sebuah kitab yang didokumentasikan. Kalau zaman sekarang ini, orang mengimani Tuhan itu mempunyai ekstensi bisa menjadi manusia itu, yaitu pedomannya adalah kitabnya para nabi.
Jadi zaman sekarang itu tidak perlu Tuhan menunjukkan ekstensinya secara langsung. Sekarang itu pedoman adalah Alkitab. Pada zaman Nabi itu belum ada kitab. Jadi Tuhan harus membuktikan secara nyata kepada orang-orang supaya orang yang punya akal ini percaya. Karena pada zaman itu kenapa Tuhan harus membuktikan bahwasan dia bisa menjadi manusia, dia bisa menjadi awan, dia bisa menjadi api. Karena pada zaman itu minim orang percaya kepada Tuhan, minim orang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Sekarang untuk apa lagi dia harus menjadi manusia untuk membuktikan supaya orang percaya? Karena orang sudah banyak percaya. Orang sudah menjadikan Alkitab sebagai landasan kebenaran kepada Tuhan. Untuk apa lagi dia harus menjadi manusia? Anda menuntut bahwasan tunjukkan Tuhan itu kepada saya sekarang. Enggak. Tuhan itu menunjukkan kemahakuasaan bahwasan dia bisa menjadi manusia itu masa-masa kritis. Masa-masa kritis adalah masa-masa zaman dulu yang orang minim percaya kepada Tuhan. Jadi pengujian Anda ini sangat keliru, melenceng 180 derajat. Ini harus pahami dulu. Sekarang itu kitab suci menjadi pedoman. Kitab suci itu menjelaskan secara detail eksistensi Tuhan ketika Tuhan mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, lalu dia menjadi manusia, menjadi awan, menjadi api. Nah, kitab suci ini menjadi pedoman, tidak perlu menguji Tuhan. Tuhan tidak perlu menjadi manusia untuk meyakinkan bahwasan dia adalah Tuhan. Karena pada zaman sekarang manusia sudah percaya bahwasan dia benar-benar ada. Melalui pedoman adalah kitab suci. Zaman dulu dia menjadi manusia karena pedomannya belum ada. Itu Anda tidak paham tentang itu. Nah, itu sudah saya katakan tadi bahwasan kekristenan itu sangat menjunjung tinggi kemahakuasaan Tuhan. Berbeda dengan kalian. Kami sangat menjunjung tinggi kemahakuasaan Tuhan ketika Alkitab mengklaim bahwasan kemahakuasaan itu sangat absolut. Kenapa kami akui bahwasan kemahakuasaan itu sangat absolut? Karena Tuhan itu ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, dia itu bisa menjadi apa saja. Contoh, di dalam Alkitab, Tuhan kami mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, dia bisa menjadi awan, bisa menjadi api, bisa menjadi manusia. Nah, Tuhan Anda ini ngapain coba saya tanya? Tuhan Anda mengklaim bahwasan dia adalah Maha Kuasa, apa yang bisa dia buktikan kepada kalian? Maka saya katakan tadi, ketika Tuhan tidak bisa membuktikan apa-apa kepada kalian, berarti Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa membuktikan kepada manusia. Tuhan yang diciptakan oleh manusia, dia tidak akan punya ekstensi. Karena dia diciptakan oleh manusia. Narasi yang diciptakan oleh manusia melalui sebuah imajinasi. Nah, ini harus pahami dulu ya. Narasi yang diciptakan oleh manusia melalui sebuah imajinasi yang ada di dalam gua Hira. Anda harus paham itu. Jadi jangan pernah membantah paparan saya. Anda tidak akan bisa mengelak. Karena Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jika memang Tuhan Anda bukan diciptakan oleh manusia, buktikan kepada saya di dalam Al-Quran Anda ataupun di dalam kitab Anda, eksistensi Tuhan Anda kepada kalian. Yang disaksikan oleh banyak orang. Kalau Tuhan tidak bisa mempunyai ekstensi, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan pembuktian kepada orang secara langsung, saya katakan 0,0. Paham ya? 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1 tetap 1. 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0 tetap 0. Jadi 0,0. Tidak ada guna sama sekali. Maka saya katakan tadi bahwasan Anda menyembah kepada Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Berbeda dengan kami menyembah kepada Tuhan yang menciptakan manusia karena dia bisa menunjukkan klaim-klaimnya di dalam Alkitab. Ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ketika dia mengklaim bahwasan dia Maha segalanya, maka dia bisa melakukan dan dia barengi dengan perbuatan yang disaksikan oleh banyak orang. Ini yang disebut Tuhan yang absolut. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, buktikan kemahakuasaan Tuhan yang ada di dalam kitab Anda, yang disaksikan oleh banyak orang seperti ketika Tuhan kami menjatuhkan roti dari langit, dia menunjukkan kemahakuasaan kepada orang Yahudi ataupun orang Israel supaya mereka yakin bahwasan dia benar-benar ada dan Musa tidak ngomong kosong. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, tunjukkan di dalam kitab Anda pembuktian apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Anda yang disaksikan oleh banyak orang. Silakan. Boleh enggak saya tertawa dulu sejenak? 5 detik aja. Silakan. Tepuk tangan, boleh ketawa. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Masya Allah, saudara saya ini pandai juga melawan. Allahu Akbar.
Jadi kalau Anda bercerita tentang eksistensi, kemudian narasi yang Anda bangun itu narasi pelawak itu. Eksistensi Tuhan itu kalau Anda lihat dengan kacamata dia harus wujud seperti makhluk, itu Anda keliru. Inilah kesesatan yang nyata itu. Tuhan itu tidak bisa seperti makhluk. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhanan yang dikatakan dibentuk jadi tiang, jadi awan, itu bukan Tuhan itu. Contoh misalnya, ini saya bantu supaya Anda paham. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Ini bukan Tuhan, ini kurios, utusan Tuhan. Ya, kemudian Daniel 7 nomor 9 misalnya, itu adalah nubuatan untuk Tuhan kalian. Dikatakan, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ini kayak mengingatkan kita ke film apa itu, Megalon. Itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Tuhan itu tidak bisa kemudian apa istilah itu? Dimediasikan, divisualisasikan, tidak bisa dia. Laisa kamitslihi syai'. Allah pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Kenapa dikatakan laisa kamitslihi? Karena tidak ada mata yang mampu melihatnya. Mata mana coba yang bisa melihatnya? Sementara di dalam kitabnya Nabi Musa, misalnya diterangkan dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Jadi bagaimana mungkin orang itu bisa menceritakan wujud Tuhan itu seperti apa? Misalnya nih, ada orang yang melihat Tuhan, kalaupun dia lihat langsung mati. Jadi bagaimana mungkin dia mau bercerita? Nggak bisa. Keluaran 33 nomor 20. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Makanya ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, aku percaya engkau ada. Aku tahu, aku yakin. Aku hakul yakin bahwa engkau itu ada. Tapi aku ingin melihatmu ya Allah. Penasaran aku, kau kayak mana? Apa kata Allah? Kamu tidak sanggup melihatku, wahai Musa. Nah, kalau saudara menceritakan Tuhan yang disembah oleh para nabi, disembah oleh Musa, itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan yang datang menyatakan diri kepada para nabi, yang kemudian menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan wahyu. Itulah Tuhan kami. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah Tuhannya orang Kristen. Tuhan yang lahir di Antioquia itu, yang diajarkan di Antioquia awal mula. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya saya minta kepada saudara, kalau yang Anda katakan Tuhan eksis itu nanti setelah kemudian ia dapat dilihat dan seterusnya, makanya saya minta, tolong tunjukkan Tuhan Anda itu ke saya. Kan Tuhan Anda kan tinggal bolak-balik tuh. Tapi kali ini saya minta dia datang dalam rupa perempuan, bisa nggak? Biar adil. Ya, katanya serupa dengan manusia. Manusia itu kan ada dua golongan, ada dua jenis, ada pria, ada wanita. Nah, konon ceritanya di abad pertama Tuhan Anda lahir di kandang domba dalam jenis kelamin laki-laki. Nggak adil, perempuan protes. Kita juga mau dong lihat Tuhan jenis kelamin perempuan. Masa cuma laki-laki aja? Tuhan tidak adil ah. Atau kalau memang dia tidak mau dianggap feminim, ya silakan aja datang dalam rupa laki-laki campur perempuan. Bisa nggak? Itu Tuhan Anda itu bisa nggak seperti itu? Apa itu namanya? Transgender atau apa namanya itu? Hermaprodit, abang, hermaprodit. Iya. Tapi kalau dia datang dalam rupa perempuan, nanti dia kalau di surga gimana ceritanya? Sementara Kristen ini adalah mempelai wanitanya nanti. Nah, itu gitu ya, saudara saya, meme bos. Kalau Tuhan itu nanti dianggap Tuhan setelah dia kemudian
menjadi makhluk, itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Nah, di Islam untuk mengetahui kekuasaannya seperti yang saya terangkan tadi, terjadinya siang dan malam, ya, adanya alam semesta ini, gaya gravitasi bumi, kemudian panasnya matahari, dinginnya malam hari. Itu bukti adanya Sang Pencipta yang menjaga daripada alam ini. Sama seperti ini, sering saya kasih contoh ya, sama seperti pesawat yang Anda lihat melayang di atas udara. Pasti ada pilotnya itu. Kalau tidak ada pilotnya, atau pilotnya sedikit saja lengah, hancur itu pesawat. Sama seperti alam semesta ini. Meskipun kemudian kita tidak melihat yang menjaganya, tapi yang menjaga pasti ada. Itulah yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam semesta ini pasti bertuhan. Kita ini pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan ini sudah pasti bukan Yesus, tetapi penciptanya Yesus lah yang menciptakan ini semua. Itulah yang kami sembah, Bung. Yang membedakan kami dengan para nabi terdahulu hanya syariat, cara beribadah yang membedakan kami. Tapi Tuhan kami sama. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya beda. Tuhan yang Kristen itu berupa manusia yang pernah, mohon maaf, mati secara terkutuk. Nah, itu dia yang membedakan kita. Silakan.